Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi amanna billah. Bismillahi tawajjahna lillah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo, terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda Gorontalo, para pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda, para asatidzah, santri dan santriwati teristimewa, jamaah majelis ta'lim al-hikam yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan, menggerakkan, sekaligus memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengikuti majelis ta'lim pada malam hari ini. Berharap kita majelis ini selain menambah wawasan pengetahuan keagamaan, sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan lebih jauh dari itu, bagaimana kedekatan kita kepada Allah sebagai seorang hamba yang memiliki tugas Abdullah dan Khalifatullah benar-benar semakin hari semakin berada pada posisi yang oleh Allah katakan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Tidak hanya dia dekat, tetapi sekaligus merasakan kedekatan itu. Merasakan kedekatan inilah yang disebut dengan ihsan. Sebagaimana yang kita pahami dalam kita melihat rukun agama ini yang diajarkan oleh Jibril kepada baginda Rasul ketika suatu saat Jibril bertandang kepada beliau Rasulullah. Beliau sandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah berhadapan. Lalu Jibril bertanya kepada beliau, "Mal iman?" Apa itu iman? Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qada' khairihi wa syarrihi." Oleh para ulama, kemudian struktur jawaban Rasulullah yang terdiri dari 6 itu dimasukkan sebagai rukun pertama yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman. Dan inilah rukun agama yang pertama. Lalu rukun iman inilah melahirkan ilmu-ilmu keimanan, ilmu-ilmu ketauhidan, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu yang berbicara tentang ketuhanan, ilmu berbicara tentang kerasulan, keyakinan kita kepada Allah,
keyakinan kita kepada sifat-sifat Allah, keyakinan kita kepada Rasul-Rasul Allah, sifat-sifat Rasulullah, keyakinan kita terhadap hal-hal yang berdimensi gaib, neraka, surga, akhirat. Kita ketahui, kita imani seluruh iman itu adalah implikasi atau hasil dari kajian rukun iman. Dan inilah yang menjadi topik kajian, fokus kajian kita di Majelis Ta'lim Al-Hikam ini, kajian tentang iman atau kajian tentang akidah. Jibril melanjutkan pertanyaannya, mal Islam? Apa itu Islam? Rasulullah kemudian menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, an tuqimas salah, an tu'tiyaz zakah, an tasuma ramadan, an tuhajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian struktur jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan Jibril mal Islam ini dirumuskan oleh ulama menjadi rukun Islam. Rukun Islam inilah kemudian melahirkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu tentang muamalah, ilmu-ilmu tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia, yang dalam bahasa pesantren kita sebut dengan ilmu fikih. Maka ada fikih solat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, ada fikih haji, bahkan ada fikih politik, ada fikih ekonomi, ada fikih bisnis, ada fikih perbankan. Seluruh fikih-fikih itu kaifiyah tentang bagaimana bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada sesama manusia, itu adalah hasil kajian dari rukun Islam ini. Bapak Ibu sekalian, santri dan santriwati, apakah pertanyaan itu berhenti sampai di situ? Jadi jawaban Rasulullah ini menjadi rukun agama yang kedua. Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, mal ihsan? Apa itu ihsan? Rasulullah kemudian menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jawaban Rasulullah tentang pertanyaan ihsan inilah kemudian oleh ulama dimasukkan dalam rukun ihsan. Itu berarti rukun agama ada 3, ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Kalau selama ini kita belajar tentang keyakinan, tentang akidah, tentang tauhid, kalau selama ini kita bicara tentang fikih salat, fikih zakat, fikih haji, dan kaifiyah seluruh ubudiyah yang terkait dengan penghambaan kita kepada Allah dan muamalah kita kepada sesama manusia, maka ihsan melahirkan ilmu untuk bagaimana menjalankan itu, dan terlihat kemampuan menjalankan iman dan Islam itu dari Allah, bukan dari diri kita. Ilmu yang mendekatkan diri pada Allah, ilmu yang membersihkan sangkutan-sangkutan hati kepada selain Allah, ilmu yang membersihkan batin kita dari penyakit-penyakit, membersihkan hawa dari nafsu yang ada pada diri ini. Inilah implikasi dari kajian rukun ihsan yang disebut dengan ilmu tasawuf. Bapak Ibu sekalian, ilmu tasawuf itu adalah ilmu bagaimana kita mendekati Allah. Ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana kita merasakan kedekatan itu. Bukan hanya sekedar mendekati Allah, bukan hanya sekedar mengibadahi Allah, tetapi bagaimana dalam hidup ini kedekatan kita yang dalam Al-Quran disebut aqrabu min hablil warid benar terasa, bukan tidak. Ketika Al-Quran mengatakan huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada kalian bersama dia, itu terasa. Pada saat kita sholat berarti terasa Allah menyaksikan, melihat kita. Maka kita, hati kita, jangankan gerak zahir kita, gerak hati kita terjaga. Karena ihsan itu ada pada batin kita. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar, itu bersinergi bahasa zahir, lisan dan batin kita. Dia menyatu.
Bukan ketika kita bilang Allahu Akbar hati kita menghadap kepada selain Allah, maka kita tidak punya ihsan. Maka bagaimana caranya mensinergikan bahasa lisan, zahir dan batin itu? Itulah ilmu tasawuf. Bapak Ibu sekalian, orang berkata ilmu tasawuf bid'ah karena tidak ada pada zaman Rasulullah. Saya ingin tanya pada santri, ilmu tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan fasih, tahu makharijul huruf yang benar, kita bisa tahu mana idgham, bila gunna bigunna, mana ikhfa, itu ilmu apa namanya? Ilmu tajwid. Itu zaman Rasulullah ada itu ilmu tidak? Belum ada ilmunya. Teori-teori keilmuannya ada, aplikasinya memang sudah ada. Tapi teori-teorinya lalu kemudian itu menjadi sebuah disiplin ilmu belum ada. Nanti setelah ulama-ulama yang merumuskannya. Saya tanya, apakah penting ilmu itu tidak? Penting tidak kita membedakan mana za, mana Allah, mana za, mana ja? Penting tidak? Penting. Kenapa? Karena satu huruf saja salah kita dalam baca Al-Quran, maka itu akan merombak maknanya. Kita bilang kalbun dengan qalbu, bedanya cuma ka dengan qa, itu bisa salah fatal. Kalbun artinya anjing, qalbun artinya hati. Bayangkan saja. Maka perlu ilmu tajwid, ilmu untuk bagaimana kita bisa membaca teks-teks Al-Quran dan hadis Rasulullah secara benar. Itu namanya ilmu tajwid. Ilmu untuk kita bagaimana bisa mengenal hadis, ini hasan, ini mutawatir, ini ahad, ini yang tertolak, ini sahih, ini tidak. Itu ilmu apa namanya? Ilmu mustalahul hadis. Pada zaman Rasulullah ilmunya tidak ada. Tapi saya tanya sama adik-adik, apa penting itu ilmu tidak? Penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mendekati Allah dan merasakan kedekatan itu. Karenanya di kajian Majelis Al-Hikam ini ada kajian iman, ada kajian Islam, ada kajian ihsan. Dan saya ditunjuk untuk spesifik di kajian ihsan. Jadi saya mohon maaf kalau saya datang bicara tentang ihsan, bicara tentang tasawuf, karena 3 ilmu ini di Majelis Al-Hikam dibicarakan, bukan tidak. Hari ini Bapak Ibu sekalian, rujukan kita adalah kitab Manazilus Sairin. Kitab ini adalah waridat-waridat, anwar-anwar yang kemudian diimlakan oleh Abdul Qadir Jailani kepada Al-Harawi, muridnya. Lalu muridnya menulisnya menjadi sebuah kitab yang disebut dengan Manazilus Sairin, langkah atau tahapan-tahapan perjalanan orang untuk bisa sampai kepada Allah. Lalu diterjemahkan oleh guru besar Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abu Yahya Haji Amran Wali Al-Khalidi. Nah, di dalam kitab ini ada satu bab yang disebut dengan muhasabah. Hari ini kita bicara tentang muhasabah. Di dalam Al-Quran, pendengar hadirin sekalian yang berbahagia, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa bekal, apa persiapan dia pada hari esok. Jadi dia harus memperhatikan, dia harus melakukan proses muhasabah, dia harus melakukan kalkulasi, hitung-menghitung tentang dirinya.
Untuk apa? Untuk hari esoknya. Karena perjalanan hidup ini tidak berhenti sampai di alam syahada ini. Alam syahada ini adalah mazra'ah saja. Alam syahada ini adalah ladang saja. Untuk kemudian yang kita tanam di sini akan kita petik pada sebuah kehidupan yang disebut dengan ukhrawi. Quran ini menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang engkau akan bawa dan nikmati pada hari esok itu. Bahwa hidup ini tidak akan berakhir pada hari ini. Perjalanan rohani kita akan terus berlanjut sampai saat ini seluruh makhluk manusia yang meninggal dunia baru berada di alam barzah. Di alam barzah saja. Setelah dari alam rohani, alam arwah, kemudian masuk di alam kandungan, alam ibu kita, langsung keluar di alam syahadah. Sekarang perjalanan mereka terhenti pada alam barzah menunggu saatnya hari kiamat. Di alam barzah itu kita tahu keadaannya seperti apa. Dua saja kondisinya. Kalau bukan raudhah min raudhatil jannah, hufrah min hufarin niran. Itu saja keadaannya. Jadi orang tua kita, anak kita, saudara kita, bapak kita, tetangga kita, sahabat kita, kondisi mereka saat ini di alam barzah hanya dua saja keadaannya. Kalau bukan mereka berada di hufrah, liang dari bagian liang neraka, atau berada pada raudhah min raudhatil jannah, taman dari bagian taman surga. Kalau kemudian pengetahuan ini adalah sebuah kepastian, keadaan ini adalah sebuah kepastian, kenapa kita saat ini tidak melakukan proses muhasabah? Maka sangat pentingnya proses muhasabah itu. Al-Hasyr, Allah berfirman dalam Quran ini untuk mengingatkan kita, sudahkah kalian memperhatikan persiapanmu untuk hari esok itu? Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita hitung? Apa yang perlu kita periksa dan koreksi? Yang pertama yang perlu kita periksa adalah iman kita. Karena ini yang menentukan. Jangan main-main dengan iman. Kita harus periksa rukun pertama tadi. Karena ini tidak boleh berpisah. Iman, Islam, ihsan ini harus dia solid, dia harus bersamaan. Tidak boleh terpisah. Bagaimanapun Islam antum baik, pelaksanaan keberislamannya baik, fikih-fikih ini selesai, tapi kalau iman kita rusak, itu akan mencederai amalan-amalan kita. Maka iman ini penting. Karenanya muhasabah yang pertama dan terutama untuk kita lakukan proses koreksinya, memperhatikannya, menganalisisnya adalah iman. Bapak Ibu sekalian, iman ini terkait dengan ketauhidan kita kepada Allah. Ini yang penting. Jadi iman kita kepada Allah, kita bicara tentang tauhid. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian kesufian, tauhid itu ada 3 martabatnya, 3 tingkatan. Jadi tingkat pertama disebut dengan tauhid mubtadi. Tingkat kedua disebut dengan tauhid mutawassit. Tingkat yang ketiga disebut dengan tauhid muntahi, atau lebih umum disebut dengan tauhid akidah atau tauhid awam, tauhid khawas atau tauhid khawasul khawas. Dalam perspektif kajian tauhid tasawuf, bahasa yang tadi saya sampaikan dibahasakan dengan tauhid akidah, kemudian tauhid tasawuf, dan yang ketiga tauhid sufi. Ini istilah saja, tapi secara substantif kontennya sama. Ini istilah saja. Maka coba kita lihat apa yang dimaksud dengan tauhid akidah ini. Jadi tauhid akidah ini pengetahuan kita dan keyakinan kita terhadap Allah. Jadi pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah, adik-adik ya. Karena ini untuk mensahkan iman dan akan mensahkan amal. Kita harus tahu siapa Allah melalui sifatnya. Harus hafal sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dan kita yakini Allah bersifat seperti itu. Saya tanya sama santri, salah satu sifat wajib pertama Allah apa? Yang pertama, ada atau al-wujud. Seorang yang memiliki akidah yang baik ketika dia meyakini Allah itu ada. Ya.
Kita harus yakini Allah itu ada, dan keberadaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Artinya bahwa kita harus yakin tidak ada ruang sesenti pun dalam semesta ini kecuali ada pengetahuan Allah di sana. Semut hitam yang berjalan di batu yang sangat hitam pekat di tengah malam yang sangat gelap gulita dalam pantauan basirahnya Allah. Tidak ada yang gaib bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maka orang yang memiliki ihsan, dia sangat berhati-hati. Jangan lisannya saja, gerak hatinya dia sangat jaga. Kenapa dia menjaga gerak hatinya? Jangan hati ini berperasaan negatif, jangan pikiran ini berpikiran positif, karena dia yakin Allah ada dan pengetahuan Allah terhadap dirinya tembus, syuhud, terbuka. Bukan tidak. Nah, kalau kita sudah yakin Allah begini, santri-santri ini tidak ada yang nakal. Tidak ada berani orang yang mengambil sabun teman, karena dia tahu meskipun dia tidak punya sabun, dia tahu Allah lagi saksikan dia. Seluruh santri di sekolah, di madrasah semua, tidak ada satupun di kamar, hanya dia. Tapi karena dia yakin Allah ada, pengetahuan Allah meliputi semua, termasuk dia tidak berani dia menyentuh sabun, Pepsodent, air, makanan, ikan temannya, tidak berani. Nah, ini yang pertama harus ditanamkan kepada adik-adik semua. Jadi adik ini dasar di sini, datang di sini, jadi kekuatan akidah keyakinan terhadap Allah, bahwa Allah Maha menyaksikan, itu benar-benar ada dalam dirimu. Jadi ini yang pertama ya, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi, pengetahuan kita tentang Nabi, keimanan kita tentang sifat-sifat Nabi, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaiz. Kemudian kita meyakini informasi-informasi kegaiban yang disampaikan Quran dan hadis. Adanya neraka, adanya surga, ya, adanya kehidupan ukhrawi, adanya malaikat, adanya iblis, adanya setan. Keberadaan itu diinformasikan oleh Al-Quran dan kita akui itu sebagai sebuah keyakinan yang ada di dalam batin kita. Jadi kalau ada orang yang tidak meyakini adanya neraka dan surga, itu berarti akidahnya tidak benar. Adik-adik sekalian, keyakinan kita terhadap pengetahuan dan keyakinan kita terhadap apa yang saya sampaikan tadi, ini yang disebut dengan tauhid akidah. Mendapatkan tauhid akidah ini dengan akal. Dengan akal. Bagaimana akal mendapatkan informasi tentang Allah yang dia tauhidkan itu? Dia dapat informasinya melalui Al-Quran dan Al-Qaul. Ya, jadi akal mendapatkan informasi tentang Allah, lalu dia kemudian mentauhidkan Allah dari Al-Quran dan Al-Qaul. Al-Qaul, Al-Quran adalah firman Allah, Al-Qaul adalah ayat-ayat Allah terhadap ciptaan alam semesta ini. Jadi namanya tauhid akidah. Dia dapat ketauhidan ini melalui informasi, dia analisis melalui akal, disebut dengan tauhid akidah. Didapatkan dengan akal, dia meyakini Allah dengan akal. Itu penting dan itu harus. Apakah berhenti sampai di situ keyakinan dan keimanan kita? Ternyata tidak. Dia harus meningkat pada tauhid martabat kedua yang disebut dengan martabat tauhid khas atau tauhid tasawuf. Jadi tauhid khas, tauhid tasawuf, setelah dia mendapatkan informasi tentang Allah melalui Al-Quran dan Al-Qaul, dan dia yakini keberadaan Allah itu, lalu hatinya berkemauan, hatinya berkeinginan untuk bagaimana senantiasa dalam hidupnya hanya menyandarkan hidupnya pada Allah. Adik-adik sekalian, sekarang kita yakin salah satu asma Allah itu Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq, Maha Pemberi apa? Maha Pemberi rizki. Itu berarti ya,
Kita yakini Allah Maha Pemberi rizki, tetapi terkadang kita bersandar bukan kepada apa yang kita yakini. Nah, ini yang keliru. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan pemberi rizki, tapi terkadang kita tidak bersandar dan menyandarkan diri kepada Ar-Razzaq ini. Sehingga ketika kita mendapatkan rizki, tidak terlihat rizki itu dari Allah. Wah. Kita tidak melihat rizki itu dari pemberian Allah. Misalnya kita makan saja. Jadi doa makan itu sebenarnya diajarkan kepada kita sebagai proses ta'aruf ilahi. Allah memperkenalkan dirinya lewat rizki yang dia kasih sama kita. Bagaimana doa makan? Allahumma barik lana. Toib. Bisa dikasih hadiah ini. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kami fima razaqtana, dan berkahilah rizki yang telah engkau rizkikan kepada kami. Nah, itu doanya ya. Berarti saya tanya sama adik-adik, ketika adik-adik di depan makanan, santapan, hidangan, makan malam, lalu adik-adik berdoa kepada Allah dengan doa tadi, apakah adik-adik merasakan bahwa rizki di hadapan ini pemberian Allah atau tidak? Selama ini tidak terasa ya? Tidak terasa, karena akidah kita atau tauhid kita sebatas tauhid akidah. Kita mentauhidkan Allah dengan akal, belum dengan hati. Untuk mendapatkan tauhid tasawuf, hati harus berkemauan mencari siapa itu Allah, mempelajari lebih dalam tentang Allah. Kita sudah pelajari Allah, informasinya sudah ada. Kita mencari, mendekatinya Allah. Nah, sekarang dalam sholat kita bagaimana pernyataan kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, siapa yang bisa artikan? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dulu, matiku lillahi rabbil alamin. Sekarang pertanyaannya, kira-kira sudah benar begitu? Sudah benar begitu zahir batin kita pada saat kita sholat? Sholat ini hanya untuk Allah, atau kita sholat karena kalau tidak sholat ustadz mau dapat pukul? Bagaimana kira-kira? Kita sholat karena ustadz dapat pukul, berarti tauhid kita belum masuk di tauhid khas. Nah, adik-adik sekalian, tauhid khas itu artinya mengamalkan dan menjunjung tinggi perintah dan larangan. Jadi kita telah melaksanakan perintah dan larangan sesuai dengan syariat Allah. Lalu kemudian berjalan kemauan kita untuk senantiasa berada di hadrat Allah. Maksudnya berada di hadrat Allah ini, kita meyakini, kita merasakan bahwa setiap gerak kita, pikiran dan perasaan kita senantiasa berada dalam pantauan, penglihatan dan pengamatan Allah. Kalau rasa seperti itu sudah ada pada kita, maka ini adalah orang-orang yang telah bertauhid khawas. Jadi pada saat sholat atau pada saat makan, makanya baca doa makan itu jangan Allahumma barik lana fima razaqtana. Belum selesai doa langsung sudah habis satu piring. Mestinya tidak boleh. Kita kalah dengan saudara-saudara kita yang lain. Mereka kalau berdoa itu bagaimana? Mereka berdoa diam dulu. Luar biasa mereka. Kenapa kita Islam kalah dengan mereka? Jadi kita berdoa dulu. Kita harus sampai bahwa rizki ini datang dari Allah melalui siapa yang bawa? Misalnya siapa namanya ini? Sahrul misalnya, Sahrul. Saya duduk di sini, Sahrul bawakan air sama saya dan ini airnya Sahrul secara zahir. Begitu saya meminum, saya berhenti dulu, berdoa dulu. Jadi berdoa ini ada 3 yang harus baku masuk ya, harus terpadu. Pertama yang berdoa, yang meminta, kemudian yang kedua tempat meminta, dan yang ketiga permintaan. Itu harus satu itu. Sekarang Anda meminta, tidak tahu meminta sama siapa. Jadi pada saat berdoa, lihat dulu, ini rezeki dari Allah ya, yang Allah berikan melalui Syahrul. Saya berterima kasih kepada Syahrul
bersyukur kepada Allah, lalu berdoa kepada Allah. Syukurnya dalam bentuk doa. Allahumma. Jadi lisan berkata, batin meyakinkan dan merasakan. Begitu berdoa. Begitu berdoa. Jangan berdoa lisan saja yang mengucap. Itu iman bibir namanya. Iman nifak namanya. Lain di bibir, lain di hati. Dia bilang Allah yang memberikan rizki ini, tapi hatinya tidak terkoneksi dengan Allah pada saat dia mengatakan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru dia bilang alhamdulillah. Jadi begitu dia bilang alhamdulillah, itu dia bilang segala puji bagimu Allah. Jadi pujian itu dia tujukan benar kepada Allah, yang menunjukkan siapa zahir batinnya, bukan cuma bibirnya. Begitu cara berdoa ya. Begitu cara berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Jadi mengucapkan terima kasih itu benar-benar dirasakan memang Allah yang kasih ini. Kalau seperti itu kondisinya, Anda sudah berada pada tauhid khawas. Tauhid khawas itu tidak terhijab Allah dengan rizki ini. Tidak terhijab Allah dengan makhluk yang mengantarkan rizki ini. Tauhid khawas tersaksikan oleh batinnya, terlihat kasyaf, terbuka mata batinnya, bahwa semua yang datang pada dirinya dalam bentuk nikmat hanya terbit dari satu pintu. Dia adalah Allah. Bukankah kita diajarkan nikmat itu adalah nikmat ijad? Nikmat ijad itulah nikmat keberadaan, pengadaan. Yang mengadakan hanya Allah, yang diadakan kepada kita. Maka seluruh nikmat yang datang kepada kita itu dari Allah. Nah, adik-adik sekalian, semua kebutuhan kita ini ada dalam otoritas genggaman Allah. Harus keyakinan seperti itu ada. Itu tauhid akidah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah seluruh yang di langit dan yang di bumi. Tauhid akidah itu. Tidak ada satupun di semesta ini yang bukan punya Allah. Jadi hak, otoritas, hak mutlak itu berada di tangan Allah. Sementara di kita sifatnya hak pakai saja. Sifatnya apa? Hak pakai saja. Umur ini hak pakai saja. Jasad zahir kita ini hak pakai saja. Harta uang yang ada pada kita hak pakai saja. Jabatan, pangkat, kedudukan yang ada pada kita hak pakai saja. Rumah, mobil, semua fasilitas dunia yang ada pada kita hak pakai saja. Hak mutlak ada di tangan Allah. Buktinya cuma dua saja. Kalau bukan Dia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan Dia. Bukankah ini membuktikan bahwa semua yang ada, otoritas mutlak kepemilikan itu berada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Itu berarti termasuk kebahagiaan kita, termasuk kedamaian dan ketenangan kita, termasuk kehusyuan kita dalam beribadah, termasuk kebaikan kita kepada sesama manusia, kasih sayang terbangun kepada itu terbit dari Allah. Harus begitu keyakinannya, bukan dari kita. Kalau sudah begitu keyakinan kita, adik-adik sekalian, pendengar yang budiman, maka yang terjadi selanjutnya adalah kita akan benar-benar bersandar hanya pada Allah. Kita sering mengatakan Allahus Samad, Allah satu-satunya zat bersandar. Tapi pernahkah kita secara totalitas bersandar pada Dia? Kita mengatakan Allah Maha, tempat di mana semua orang berlindung. Pernahkah kita betul-betul totalitas berlindung pada Dia? Kita belum total. Kenapa belum total? Karena akidah kita berada pada level awal, belum masuk pada level khas. Nah, ini yang perlu kita muhasabah, perlu kita hitung. Kenapa kita tidak bersandar pada Dia? Karena tidak terlihat semua kebutuhan itu ada di tangannya. Padahal kebutuhan hidup kita, dunia akhirat ada di tangan Allah. Kalau sudah seperti itu, keyakinan akidah kita masuk. Karena seluruh kebutuhan kita ada di genggaman otoritas Allah, maka kita hanya bersandar padanya. Ustadz, berarti Bapak diam di kamar?
Bapak diam jadi rumah. Tidak, kita tetap beraktivitas. Kita tetap menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai PNS, kita sebagai pegawai, kita sebagai pedagang, itu juga pemberian Allah. Kita jalankan itu dengan baik dan benar. Tetapi pada saat kita menjalankan, hasil yang kita dapatkan dari proses pekerjaan itu, terlihat ini semua karunia dan nikmat dari Allah. Sehingga tidak ada wujud diri. Kenapa ada wujud diri? Kenapa ada kebanggaan? Karena terlihat ada selain Allah dalam keterlibatan proses dan hasil yang kita dapat. Dan itu maklum karena akidah kita berada pada level akidah tauhid akidah. Kita harus masuk, ya, adik-adik di pondok pesantren ini dan semua kita pendengar di mana saja masuk pada level khawas. Jadi tauhid kita berjalan terus, berkemauan kita hanya pada Allah. Semua kita laksanakan, ya, benar-benar zahir batin hadir peran kita kepada Allah. Pada saat kita sholat ibadah benar-benar zahir batin kita hadir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selesaikan saja ini kajian, mungkin tanya jawab biar di kajian yang lain. Iman harus kita perlu evaluasi. Kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita dari kualitas keimanan level pertama masuk pada keimanan level kedua. Yang ketiga itu biarlah orang-orang khawasul khawas. Tapi minimal pada level kedua ini. Bagaimana mendapatkannya? Ya, pertama kita banyak belajar. Yang kedua kita berteman dengan orang-orang dan mencari orang-orang yang tingkat ketauhidannya senantiasa terus meningkat dan berproses menuju pada tauhid khas dan tauhid khawasul khawas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kita evaluasi adalah amal kita. Kita 5 menit selesai, 10 menit baru azan. Kenapa kita harus melakukan proses muhasabah ini, evaluasi ini? Dalam konteks amalnya kita, agar kita mampu memutuskan awaik dan yang mencegah yang disebut dengan alaik. Jadi awaik ini penghalang atau yang disebut dengan hijab. Jadi penghalang kita dengan Allah dalam beramal. Jadi ada dua penghalang, ada yang disebut penghalang yang berdimensi nuriyah dan ada penghalang yang berdimensi zulmiyah. Nah, ini harus tidak ada dalam kita beramal. Kemudian yang kedua, kita harus menghancurkan alaik. Alaik itu adalah sangkutan hati pada selain Allah. Kalau kita ingin mendapatkan tauhid khawas, maka kita belajar untuk setiap saat menghilangkan sangkutan hati kita pada selain Allah. Jadi ketika misalnya kita seorang pedagang, kita tetap di toko, kita buka pagi, kita berproses, berinteraksi dengan pembeli, tapi zahir kita dengan mereka, hati kita terhubung dan terkoneksi dengan Allah. Jadi kita dengan dunia zahirnya saja, tapi batin kita terkoneksi dengan Allah. Inilah pentingnya tauhid khawas. Karena dengan tauhid khawas, dalam interaksi kehidupan ini terus dia aktif, dia membangun hubungan dengan siapapun. Tetap dia bekerja, dia orang profesional, tetapi dalam kehidupan pekerjaannya, seluruh aktivitasnya tampil zahirnya saja. Lalu kemudian hatinya tetap tersambung kepada Allah. Inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Ulama mengatakan man aslahallahu sariratahu, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang suka memanage batinnya, sarirnya, kalbunya, yang senantiasa memperbaiki batinnya, senantiasa memperbaiki hatinya, aslahallahu ala niyatah, Allah akan memperbaiki zahirnya. Maka kita balik sekarang, kalau selama ini kita terus memperbaiki zahir kita, ada orang sudah baik,
ada orang belum baik, malah dalam proses muhasabah ini kita coba balik, bagaimana kita terus melakukan perbaikan batin kita, perbaikan sarir kita, karena dengan terbaiknya, tersucikan, termenitnya batin kita, Allah akan memperbaiki zahir kita. Bahkan dalam pesan yang kedua, para ulama mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallahu bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kita coba balik. Kalau selama ini senantiasa kita perhatikan hubungan kita dengan sesama, sambil sedikit, bukan tidak, sedikit saja memperhatikan untuk terus melakukan perbaikan hubungan kita dengan Allah, sekarang kita lihat baik, dominasi perbaikan itu diarahkan kepada bagaimana membangun perbaikan kepada Allah, maka Allah akan membangun kebaikan kita dengan sesama kita. Sekira ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, hal-hal penting yang semoga ini kita bisa dapat terima. Kita mohon kepada Allah, Allah bukakan pintu batin kita untuk mendapatkan nur dari tauhid khawas. Terlihat Allah dekat, terlihat senantiasa Allah memberi bantuan, terlihat senantiasa Allah membimbing kita dalam hidup ini, dan akhirnya hidup ini benar-benar kedekatan kita kepada Allah terasa. Dengan demikian, insya Allah, Allah akan setiap saat memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita, baik di saat kita di dunia ini, pada saat kita sakaratil maut, di alam barzah, bahkan pada kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perkenan kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.